Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Beberapa fakta yang perlu mendapatkan perhatian pada pagi hari ini. Yang pertama, kebaktian hari ini firman Tuhan dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto dan Bapak A.R. Dompas. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus Induk akan dilayankan pada kebaktian Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 dalam 3 kali kebaktian. Jemaat yang akan hadir diharuskan mendaftarkan diri kepada Penatua Dodi Kalbuadi. Sedangkan Perjamuan Kudus bakal jemaat akan dilayankan pada kebaktian Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022 dan 16 Januari tahun 2022, Perjamuan Kudus dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang ketiga, sehubungan dengan pelayanan Perjamuan Kudus, kebaktian Komisi Muda hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 digabung dalam kebaktian umum hari Minggu 2 Januari 2022. Yang keempat, Perjamuan Kudus rumah bagi saudara yang sakit dan jompo akan dilayankan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 4 dan 5 Januari 2022. Nama-nama yang akan dilayani dapat dilihat pada warta tertulis. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan Perjamuan Kudus rumah namun belum tercantum dalam daftar, dapat menghubungi majelis setelah kebaktian selesai. Yang kelima, perayaan Natal Komisi Anak GKI Wonosobo akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Januari 2022 di GKI Wonosobo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anak yang akan menghadiri diharuskan mendaftarkan diri pada Saudari Dewi Sri Handayani dengan nomor HP 087734268990. Pendaftaran ditutup pada hari Senin 27 Desember 2022 atau setelah kuota terpenuhi. Yang keenam, Majelis Jemaat GKI Wonosobo menitipkan pelayanan Sakramen Pengakuan Percaya atau SIDI dalam diri Saudara Leon Manuel, putra Bapak Ibu Adi Kurniawan, Tangerang, kepada Majelis Jemaat GKI Bintaro Utara, Tangerang pada tanggal 9 Januari 2022. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh, diberitahukan kepada semua badan pelayanan dan bakal jemaat agar menyiapkan laporan keuangan tahunan tahun 2021, rekapitulasi Januari sampai dengan Desember 2021. Laporan dalam bentuk cetak atau tertulis diserahkan kepada Penatua Maria MG paling lambat tanggal 10 Januari 2022. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Yang kesembilan, rapat pengurus Komisi Simeon Hana akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 17 tempat Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran seluruh pengurus Komisi Simeon Hana. Yang ke-9, persembahan kotak biru hari ini untuk dana sekolah Kristen. Yang terakhir, warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Sang Surya telah lahir. Kita patut bersyukur atas karyanya dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh kerapuan, kita dikuatkan dengan kasih-Nya. Mari menyambut Sang Surya dengan berdiri dan menyanyikan dari PKJ 20, kita nyanyikan 2 kali. Mari semua sembah Tuhan.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. 2 tahun ini, 2020 hingga 2021, kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tapi juga perekonomian, kehidupan kebersamaan kita dengan sesama kita manusia. Bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera kita masuki sesudah perayaan-perayaan Natal ini usai. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera? Kita akan belajar dari dua keluarga yang kedua-duanya dimotori oleh para perempuan yang setia pada Tuhan. Tentu saja didukung oleh pasangan mereka. Keluarga itu adalah keluarga Elkanah dan keluarga Yusuf yang pada masanya mengajarkan pengenalan akan Tuhan sebagai sebuah warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Warisan ini membuat anak-anak mereka menjadi semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seserah mari kita sambut dengan pujian dari terbitnya Surya Terang. Mari kita mengakui dosa kita. Kami enggan bercampur rasa malu dalam keheningan ketika kami sejenak mengingat segala bentuk kesalahan, warna dosa yang kami lakukan. Lebih khususnya ketika kami berhadapan dengan Sang Maha Kudus. Hati ini bergetar dalam perasaan ketidaklayakan kami. Karena Engkau pribadi yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Sekaligus Sang Maha Tahu yang sanggup menyelidiki kedalaman hati kami. Semua tersingkapkan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Ampuni kami
Kami sungguh menyesal, insaf dan sadar. Bapa, kami malu karena pengakuan akan dosa yang sama pernah kami sampaikan di dalam ruangan yang sama, di hadapan pribadi yang sama. Bapa yang kekal itu, ampuni kami. Kami tahu ibadah ini menjadi sia-sia bila pintu pengampunan itu tidak dibukakan bagi kami. Dan di dalam waktu yang bersamaan pula kami percaya sungguh kepadamu ketika kami sungguh-sungguh menyadari keberdosaan ini. Hidup kami di hadapanmu ibarat anak yang hilang ditemukan kembali. Engkau membuka pintu pengampunan itu. Seraya menyapa kami, jangan berbuat dosa lagi. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Mari masuklah dalam kebahagiaan Bapamu. Karena aku telah membuang dosamu jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Telah melemparkannya sejauh timur ke barat. Ingatlah aku telah menebusmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Berbahagialah engkau yang kesalahanmu, dosamu tidak diperhitungkan Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami yang tidak benar engkau benarkan, yang tidak layak engkau layakkan karena kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur engkau sendirilah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga punya Bapa seperti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Mazmur pasal 148 ayat yang ke-14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya melalui puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita berdoa untuk memohon pertolongannya di dalam pembacaan kitab suci. Dalam suasana sukacita Natal ini, kami ingin mendengarkan sapaan-Mu, hikmat Natal, dan sekaligus pesan Tuhan bagi kami di minggu terakhir tahun 2020 yang penuh kenangan ini. Berbicaralah kepada kami. Kami merindukan firman-Mu. Genapilah kerinduan ini dan Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Menyampaikan kehendak-Mu melalui hamba-Mu. Satu hal yang kami minta. Berilah kami hikmat dan pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini. Supaya kami mampu menelaah, memahami di dalam pemahaman yang sederhana, praktis. Kalimat kitab suci yang hendak kami baca. Dan akhirnya kami boleh menyatakan komitmen melakukannya dalam keseharian kami. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan Engkau menyapa kami. Di dalam nama Sang Firman yang hidup itu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bacaan kita diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya. Haleluya. Saudara, ini minggu terakhir di tahun 2020 yang penuh kenangan ini.
Dan tema yang kita renungkan dalam kebaktian minggu hari ini sungguh menarik. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Saudara, umumnya warisan itu diterima oleh ahli waris. Dan biasanya warisan itu selalu berbicara tentang materi, bukan? Surat-surat berharga, tanah, bangunan. Saudara, biasanya ketika pembagian warisan ada suasana sukacita. Sekaligus dalam waktu bersamaan pula ada ketegangan. Belum lama ini saya mendengar sebuah berita yang viral. Seorang anak menggugat orang tuanya secara perdata karena masalah warisan. Tidak sedikit juga hubungan keluarga menjadi retak karena masalah warisan. Tidak sedikit juga hubungan orang tua dengan anak menjadi bermasalah karena warisan. Tetapi saudara, yang kita bicarakan pada saat ini bukan warisan itu. Temanya itu menarik, warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Rupanya yang saya ceritakan tadi itu warisan yang tidak berharga di tengah dunia yang rapuh ini. Karena warisan yang tidak berharga itu tidak pernah bisa menjadi garansi yang menjamin keselamatan kehidupan kita di tengah dunia yang rapuh ini. Apalagi kita dalam konteks kehidupan di tengah wabah pandemi ini. Kita tahu orang yang memiliki warisan yang banyak sekalipun bisa terpapar COVID, betul ya? Karena COVID itu tidak mengenal kaya atau miskin. Wabah corona tidak mengenal masyarakat kota maupun masyarakat desa. Bahkan tidak mengenal yang namanya rohaniwan dengan jemaat biasa. Bisa terpapar semua. Tidak mengenal itu pejabat atau masyarakat biasa. COVID-19 tidak memandang bulu siapa orang yang akan dia terjal. Dan tidak pernah ada seorang pun juga yang boleh sanggup menyelamatkan dirinya, mengandalkan segala sesuatunya yang ia miliki untuk menyelamatkan hidupnya di tengah-tengah dunia yang rapuh ini. Ketika wabah pandemi terjadi beberapa bulan yang lalu, kita mengalami kesulitan ya untuk mencari oksigen. Dan berita yang viral, justru pemilik perusahaan oksigen juga bisa mati karena COVID. Warisan yang berharga di tengah dunia ini. Ini yang kita temukan pada hari ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, warisan berharga apa yang harus kita turunkan, yang harus kita berikan untuk generasi kita, untuk para ahli waris kita. Kita belajar dari dua keluarga pada saat ini. Warisan yang diberikan oleh keluarga Yusuf dan Maria, dan warisan juga yang diturunkan oleh keluarga Elkana kepada anak-anaknya. Warisan berharga itu yang pertama, saudaraku, memberikan keteladanan dan contoh ketaatan beribadah kepada Tuhan. Maria dan Yusuf tidak hanya sekedar tokoh, mereka juga adalah contoh bagi anak mereka, dalam hal ini Yusuf. Dalam hal ini, Yesus yang mereka asuh pada saat itu. Karena di zaman sekarang banyak tokoh tapi tidak pernah bisa menjadi contoh. Mereka begitu tersinggung kalau misalnya mereka tidak dihormati. Sambil
menepuk-nepuk dada dan berkata, engkau tidak menghormati saya, engkau tidak mengenal saya, bukankah saya ini tokoh yang seharusnya dihormati. Saudara, kita diingatkan kembali, dalam kehidupan ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai tokoh, tapi mereka sebenarnya tidak pernah bisa memberikan contoh. Apa artinya? Tokoh yang dihormati seharusnya menyatakan keselarasan antara yang diucapkannya dengan yang dilakukannya. Maria dan Yusuf tidak hanya sekedar tokoh, sekaligus juga sebagai contoh. Contoh dalam hal apa, saudaraku? Di dalam ketaatan beribadah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yusuf dan Maria setiap tahunnya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Bapak Ibu tahu dalam bacaan kita pada hari ini, dari Nazaret menuju ke Yerusalem dalam merayakan Paskah itu harus menempuh perjalanan selama 4 hari. Ya, itu tidak mudah, bukan? Tetapi mereka sangat taat. Tidak mengherankan bila mereka juga boleh menjadi contoh bagi Yesus yang berada di bawah asuhan mereka pada saat itu. Dan itulah warisan yang berharga yang dilihat oleh Yesus yang berada di dalam asuhan mereka. Ketaatan kedua orang tuanya di dalam beribadah. Mereka menjadi contoh yang baik di dalam contoh spiritualitas. Dan itulah yang membentuk kehidupan Yesus di masa-masa pertumbuhannya. Yang pertama, warisan yang berharga kedua di tengah dunia yang rapuh ini, memberikan pembinaan spiritualitas dan pengetahuan tentang kitab suci terhadap anak-anak kita. Saudaraku yang terkasih, kita temukan dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus sangat mencintai yang namanya rumah Tuhan. Disebutkan tadi rumah Bapa. Peristiwa ini terjadi setelah selesai acara perayaan Paskah di Yerusalem itu. Kedua orang tuanya pulang. Setelah 3 hari perjalanan pulang itu, mereka melihat bahwasanya Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tentu saja sebagai orang tua merasakan kecemasan dan kegelisahan, apalagi bersama rombongan jemaah pada saat itu. Ya. Dan mereka juga tidak selalu mengikat Yesus yang sudah berusia remaja pada saat itu. Karena ada satu pemahaman sama seperti kita pada zaman sekarang ini. Anak yang sudah berusia 12 tahun itu sudah bisa mandiri, sudah bisa menyelamatkan dirinya, sudah tahu yang namanya bahaya itu. Lalu akhirnya mereka melakukan perjalanan. Tapi terjadi satu peristiwa yang membuat mereka panik. Di antara para jamaah itu, mereka tidak menemukan Yesus yang adalah anak asuh mereka. Mereka harus mencari sama seperti kita. Bapak Ibu membayangkan bagaimana kepanikan mereka. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi. Belum lama ini, saya itu jalan-jalan ke supermarket ya, di Wonosobo. Saya nggak menyebutkan namanya. Lalu kami kan punya 2 anak. Yang satunya itu masih kecil, 2 tahun, tak ajak di tempat bermain. Lalu kakaknya sudah besar, kelas 2. Lalu saya dengan istri saya itu ya mendampingi anak kami yang masih kecil. Kakaknya itu memang pamit. Nih saya mau main di luar ya, nggak mau main mandi bola. Oh iya, kita kasih koinnya, dia main-main di sana. Pikiran kami, anak kami pertama itu sedang berada di arena permainan kuda-kudaan gitu ya, game itu di sebelah. Sudah 1 jam saya cari. Tak cari di tempat arena, tidak ada saudara. Waduh, kemana ini? Menjadi panik kan. Lalu saya muter-muter di tempat lantai 2-nya itu. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Kita cari lagi di lantai bawah, tidak ada. Nah,
sudah mulai panik. Apalagi dibayang-bayangi dengan informasi sama saat ini ya, penculikan anak dan lain sebagainya. Waduh, ini luar biasa ini. Lalu sampailah menuju ke counter informasi. Sambil dipanggil, betul, dia lari menghampiri kami di tempat bermain tadi begitu. Ya, dia datang ke sana. Saya tanya dianya, kamu di mana sih? Enggak kemana-mana, aku tadi kok di lantai sana untuk lihat-lihat mainan begitu. Saudaraku, bayangkan perasaan Maria dan Yusuf ketika setelah 3 hari perjalanan, anak asuh mereka itu tidak bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi? Tapi menarik dalam bacaan kita pada hari ini, mereka tetap pulang ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Walaupun menempuh perjalanan 1 hari lamanya. Dan betul mereka menemukan Yesus di mana, saudaraku? Di bait suci. Sedang apa di sana? Bukan tidur-tiduran ya. Sedang duduk di tengah para alim ulama. Ngapain? Tidak hanya melihat-lihat, tapi sedang berdiskusi tentang kitab suci. Kalau anak-anak remaja zaman sekarang, kalau mencari mereka di mana, Bapak sekalian? Di gereja? Mudah didapatkan mereka di mana? Di tempat game gitu ya. Di tengah-tengah komunitas mereka. Zamannya Yesus, ketika ia tidak ditemukan oleh orang tuanya, begitu mudah menemukannya berada di tengah-tengah bait suci. Sedang berdiskusi tentang kitab suci. Tapi ada hal yang menarik dalam bacaan kita pada hari ini. Apa itu? Ketika Maria menyampaikan kegalauan hatinya. Nak, bapamu dan aku begitu cemas mencari engkau. Apa jawaban Yesus kepada mereka? Ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sepintas memang jawaban Tuhan Yesus ini bila ditinjau dari aspek etika, begitu ya, tidak santun ya, terhadap orang tua. Mesti Bapak Ibu juga marah ya, bila jawaban anak seperti itu. Kami sudah mencari engkau seharian, nak. Kami panik, capek. Lalu malah anak kita bukan minta maaf. Pak, maaf, aku tadi sedang main. Tapi bayangkan kalau jawabannya seperti ini. Mengapa kamu mencari aku? Wow. Bukan tambah reda kecapean ini. Bisa bertambah besarnya kemarahan kita. Kelelahan ini tambah besar. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi kita tidak menemukan dalam bacaan ini kekecewaan Maria maupun Yusuf. Ketika mereka mendengarkan respon jawaban dari Yesus yang mereka cari itu. Justru perkataan Yesus ini menjadi perkara yang terus disimpan di dalam hatinya. Apa artinya, saudaraku? Yesus sebenarnya sedang membuka memori daya ingat Maria dan Yusuf untuk melihat kembali siapa dirinya. Membuka kembali memori itu ketika Maria masih status sebagai perawan dan tunangannya Yusuf. Bahwasanya buah kandungannya adalah anak Allah dari Sang Maha Tinggi. Memori itu diingat kembali. Bahwasanya Yesus tidak berasal dari hubungan biologis manusia, Maria dan Yusuf. Ia berasal dari Allah dan memang dia Allah. Tidak mengherankan tadi ketika ia berdiskusi tentang firman Allah terhadap para ahli ulama. Bacaan kita pada hari ini
Semua sangat heran karena kecerdasannya. Dan segala jawaban yang diberikannya di dalam diskusi itu. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak Medar, dalam usianya yang 12 tahun itu, kenapa kok sangat cerdas tentang kitab suci, tentang hukum Taurat? Sederhana jawabannya, memori kita dibuka kembali. Bukankah dia firman itu sendiri? Firman yang telah menjadi manusia dan yang menghidupi manusia. Dia yang awal dan yang akhir yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah bisa disejajarkan dengan siapapun akan kecerdasannya dan hikmatnya. Dan tidak hanya berhenti dalam kecerdasan. Keberadaannya juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin juga dikasihi oleh sesamanya manusia. Kalimat ini penting saudaraku. Banyak orang yang pintar tentang kitab suci. Tapi hidup mereka tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya pintar tahu. Tidak pernah memperlakukannya dalam kehidupannya. Yesus tidak hanya cerdas tentang kitab suci. Tapi hidupnya juga berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan di hadapan sesamanya manusia. Mengapa? Karena firman yang ada di dalam hidupnya menghidupi kehidupannya dan sekaligus pula menghidupi orang-orang di sekitarnya. Di zaman sekarang banyak orang memiliki kecerdasan tentang kitab suci, pengetahuan tentang kitab suci, tapi semuanya itu hanya untuk diriku. Tidak pernah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dia. Tidak mengherankan kalau di zaman sekarang banyak orang yang terkenal gitu ya, karena berceramah dengan luar biasa. Banyak orang yang fans dengan mereka. Wow, khotbahnya bagus. Lalu ketika ia berkhotbah di dalam khotbahnya yang dibesarkan tentang aku, bukan lagi tentang Tuhan. Sehingga ketika orang mendengarkan dia bukan untuk menemukan Tuhan di dalam khotbahnya, tapi justru semakin melihat kebesaran sang pengkhotbahnya. Saudaraku, teori yang saya dapatkan dari guru dosen homiletika saya mengatakan seperti ini. Khotbah yang berhasil itu ketika para pendengar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Khotbah yang benar itu ketika para pendengar merasakan sentuhan hati akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Khotbah yang benar itu ketika para pendengar sadar dan bertobat akan dirinya. Bukan sebaliknya. Khotbah membuat justru para pendengar jatuh cinta kepada pengkhotbahnya. Khotbah yang benar bukan justru ketika khotbah disampaikan para pendengarnya mendewakan pengkhotbahnya. Seharusnya ketika ia berkhotbah sama seperti Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Ketika banyak orang mengatakan, apakah engkau yang dinanti-nantikan itu? Yohanes Pembaptis bilang apa saudara? Bukan aku. Aku hanya membuka jalan. Dia yang akan datang kemudian daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia akan datang kemudian daripadaku. Membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Saya tidak habis membayangkan kalau Yohanes Pembaptis mengatakan aku Mesias itu. Wow. Ia tidak hanya sebatas dianggap sebagai nabi, tapi bisa ia juga didewakan. Dianggap sebagai Tuhan, saudara. Banyak orang menyembah dia. Tapi Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan itu. Keberhasilannya di dalam khotbahnya membawa banyak jamaah berjumpa dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Penyerahan diri untuk mau dibaptis. Yesus tidak hanya cerdas di dalam pengetahuan kitab suci, tapi juga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Farisi bukan? Para ahli Taurat.
Yang namanya juga ahli Taurat, ahli. Tapi di dalam pertemuannya dengan Yesus, justru Yesus terus mengecam mereka. Gitu ya. Acap kali Yesus justru menyebut mereka seperti apa satu? Ular beludak. Kuburan yang lila berputih. Tapi isinya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Yang semuanya hanya untuk apa? Mencari kemuliaan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus cinta rumah Bapa? Karena orang tuanya memberikan warisan yang berharga kepadanya. Di dalam contoh-contoh, di dalam pembekalan-pembekalan spiritualitas. Pada minggu terakhir ini juga kita diingatkan bersama-sama sebagai orang tua. Mari kita berbagi warisan buat anak-anak kita. Tidak cukup hanya warisan dari dunia yang kita miliki, tapi juga memberikan warisan yang berharga itu. Dan warisan yang berharga itu, yang pertama, mengajak anak-anak kita, menurunkan kepada anak-anak kita kehidupan spiritualitas. Di mana mereka dalam kehidupan spiritualitas itu semakin mengenal Tuhan. Dan setelah mengenal kehendak Tuhan, kemudian mereka hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, pasti mereka boleh merasakan kehidupan itu. Yang penuh dengan damai sejahtera, kekuatan hati yang teguh di tengah-tengah dunia yang rapuh ini. Sehingga anak-anak kita kelak, di tengah-tengah dunia yang rapuh ini, tetap menjadi pilar-pilar gereja yang tetap kokoh di tengah-tengah gelombang yang menakutkan, yang terkadang menerjang, menggoyah kehidupan kita sebagai orang percaya. Boleh saja goyah, tetapi tidak pernah berpindah tempat. Kita tetap berdiri sampai pada waktunya. Saudaraku, mari kita bersama-sama menurunkan warisan ini. Warisan berharga itu tidak hanya berasal dari dunia ini saja, tapi warisan rohani yang dinyatakan melalui keteladanan, ketaatan kita. Dan itulah yang mau diterima dan diikuti oleh banyak anak-anak muda, terutama generasi milenial pada saat ini. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus,
sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita bersyafaat. Terima kasih Engkau mengundang kami di dalam perjamuan kudus. Itu anugerah-Mu. Semua karena kebaikan, belas kasihan-Mu kepada setiap kami anak-anak. Kami menyatakan komitmen dan menjawab ya. Kami memenuhi undangan Tuhan. Kami sambut itu dengan penuh sukacita. Tolong kami, karena kami tahu ketika kami memiliki niat rohani seperti ini, ada satu oknum, yaitu kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan komitmen ini. Mampukan kami untuk selalu berjaga-jaga. Sehingga pada waktunya kami lebih daripada seorang pemenang, kami boleh merayakan perjamuan suci ini dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami pada saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sejauh ini, sampai pada minggu terakhir tahun 2021 ini, Engkau sudah menyelamatkan bangsa kami di tengah-tengah terpaan gelombang pandemi COVID-19. Bangsa ini masih tetap eksis, ada sebagaimana adanya, dari seluruh aspek kehidupan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah berhenti. Terus menyertai setiap kami, memberkati bangsa ini. Melalui para pemimpin kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mensejahterakan setiap unsur bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin di masa-masa suasana Natal ini mewujudkan sukacita Natalnya di dalam bentuk ibadah maupun di dalam bentuk aksi nyata. Tuhan berkati, Tuhan berkenan, sehingga melalui sukacita Natal kali ini banyak orang juga yang mengalami kebangunan rohani. Setelah 2 tahun belakangan ini, kami berada di tengah-tengah ketakutan akibat wabah pandemi yang tidak kenal kompromi kepada setiap orang yang berada di hadapannya. Kami percaya kuasa Tuhan melindungi kami dan kami tetap berada di dalam rencana. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja-Mu di GKI Wonosobo. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Daniel Haryono, untuk Bapak Obaja, untuk Bapak A.R. Dompas. Engkau senantiasa mengenali kebutuhan para hamba-Mu di dalam pelayanan, yaitu kesehatan dan karunia-karunia pelayanan.
biarlah melalui keberadaan kami, banyak jemaat Tuhan yang semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin sadar, dan semakin melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan biarlah talenta-talenta pelayanan ini senantiasa kami boleh nyatakan, sehingga banyak orang yang boleh merasakan mujizat-Mu tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk segenap majelis jemaat, para pelayan-pelayan kebaktian, para pengurus komisi-komisi badan pelayanan, segenap karyawan gereja, mitra pelayanan kami di dalam Yayasan Purwawiyata yang menaungi sekolah-sekolah Kristen. Satukan derap kami di dalam misi Tuhan, yaitu untuk memberitakan cinta kasih-Mu, keselamatan yang berasal daripada Engkau. Dan biarlah talenta pelayanan ini juga ada pada setiap kami. Hati seorang hamba juga kami miliki. Sehingga di tengah-tengah pelayanan ini kami boleh melihat diri kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Tio Linghau, Ibu Rostin, Ibu Romauli Borugultem, Ibu Hui Cein, Ibu Sri Utari, Ibu Laulindawati, Ibu Liliani Ratnawati. Jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, yang juga mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat. Hati kami, iman kami yang Engkau wariskan dalam kehidupan ini, itulah yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat yang hadir dalam ruangan ini yang sedang bergumul dalam keluarga. Tuhan, pulihkan kami melalui salam Natal. Kesedihan kami diubah menjadi sukacita. Perkara-perkara yang tersimpan dalam hati kami boleh menjadi kebahagiaan. Beban diubah menjadi berkat. Mereka yang bergumul dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, studi anak-anak. Yang kami tahu, Engkau Bapa yang mengetahui segala kebutuhan kami dan juga tingkat kemampuan kami. Engkau Allah yang mengerti, peduli, dan selalu turut berperkara di dalam setiap perkara kami anak-anak. Yang kami tahu, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu memberikan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami minta. Kami percaya Engkau mendengar dan melihat segala isi hati kami masing-masing. Karena Engkau Bapa yang Maha mengetahui akan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Jauh sebelum kami mendaftarkannya melalui syafaat pada saat ini. Karena itu kami menyampaikan doa ini dalam satu nama. Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, kotak persembahan tambahan berupa kantong kaca, kotak kaca untuk peduli bencana Semeru terakhir ditutup pada hari ini. Persembahan dapat Bapak Ibu taruh di dalam kotak persembahan atau melalui rekening, melalui bank yang telah tertera di warta jemaat baik tertulis maupun elektronik. Nat persembahan yang mendasari persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini.
Terima kasih atas warisan berharga yang telah kami terima. Kiranya warisan ini juga bisa kami wariskan kepada anak-anak kami dan orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagian berkat ini kami persembahkan kepadamu. Terkhusus juga untuk peduli bencana alam erupsi Semeru, kiranya Engkau selalu menyertai mereka, para korban dapat segera pulih. Bapak, kami berdoa buat persembahan ini, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga berguna bagi kebesaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau juga beri hikmat kepada majelis mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaan. Aku warisnya, ku ditebus. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Suka sorgawi melimpahi kita semuanya. Rasa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat aman merdu, kasih dan bernyanyi bahagia, aku bernyanyi, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.